Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika hari ini, ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Untuk pertemuan hari ini kita masih sama, kita membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang sudah mau menyimak materi hari ini, mata pelajaran matematika tentunya ya. Nah, materi hari ini kita masih sama, masih bab sistem persamaan linear dua variabel. Namun untuk kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode substitusi, kalau sekarang kita bahas tentang metode eliminasi. Ya. Sebelum masuk ke dalam materi hari ini, saya ingatkan kembali kepada kalian, ya, untuk selalu menjaga kebersihan. Jangan lupa makan makanan sehat, gunakan masker jika kalian ingin keluar rumah, dan yang paling penting adalah selalu menjaga jarak. Oke, nah untuk kompetensi dasarnya kita masih sama, yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Dan keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian mampu menjelaskan model dan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Dan yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Ya. Apa sih itu metode eliminasi? Nah, kita review sedikit. Pada pertemuan sebelumnya ini, hari Rabu kemarin, kalian kan sudah mempelajari nih bagaimana sih cara menentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan grafik dan substitusi. Ya, tapi ada satu cara lagi nih untuk menentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel selain menggunakan grafik dan substitusi, yaitu dengan cara eliminasi. Namun dengan tiga cara ini, grafik, substitusi, dan eliminasi, memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Adapun contohnya, kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Di sini saya punya sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel yang pertama adalah 2x plus y sama dengan 4. Yang kedua adalah 2x dikurangi y sama dengan 0. Maksud dari eliminasi, mengeliminasi berarti menghilangkan. Ya, bahasanya adalah menghilangkan. Sekarang persamaannya kita tuliskan kembali 2x plus y sama dengan 4 dengan 2x dikurangi y plus 0. Ya, misalkan seperti ini. Nah, sebenarnya boleh kalian yang pertama itu kalian misalkan, Bu, saya mau menghilangkan x-nya dulu atau saya mau menghabiskan si x-nya dulu. Silakan. Sekarang kalian lihat dulu. Ternyata kalau kalian mau menghilangkan x-nya ternyata sudah bisa langsung dihilangkan. Kenapa? Karena baik persamaan yang pertama, variabel atau nilai koefisien dari x-nya itu, persamaan yang pertama adalah 2, dan persamaan yang kedua juga sama, yaitu 2. Jika kalian sudah menemukan dua koefisien dari variabel ini adalah sama, dan keduanya adalah positif, maka cara menghabiskan dua bentuk nilai ini dengan cara pengurangan. Ingat, jika dia dua-duanya positif, ingin menghabiskannya berarti tinggal dikurang. Seperti ini ya, 2x dikurangi 2x jadinya habis atau 0. Y dikurang min Y. Ingat, kalau minnya berdekatan maka menjadi positif. 1 tambah 1, 2. 4 dikurangi 0, 4. Maka Y-nya adalah berapa? 4 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? Oh, Y-nya adalah 2. Paham ya?
Lanjut. Kalau tadi kita sudah mengeliminasi variabel X. Nah, sekarang gantian. Kita eliminasi variabel Y. Dilihat perbedaan. Ya. Ingat kalimat tadi yang kata kunci yang sudah saya tadi jelaskan. Jika koefisien dari tiap variabel yang mau kita habiskan itu bernilai sama, maka kita sudah bisa langsung menggunakan eliminasi. Dan jika dia keduanya positif, maka cara menghabiskannya adalah dengan pengurangan. Berbeda dengan, karena di sini kita minta mengeliminasi nilai Y, berarti kita mau menghabiskan si Y. Dilihat. Keduanya sama-sama bernilai 1, tapi berbeda tanda. Yang persamaan pertama positif, persamaan kedua adalah negatif. Bagaimana cara menghabiskan? Cara menghabiskannya kalau kalian menemukan dua buah tanda yang berbeda, maka menggunakan penjumlah. Ada perbedaannya ya. Jika dia adalah lambang atau simbol, ya simbolnya ini positif dua-duanya, maka cara menghabiskannya adalah pengurangan. Namun jika di sini simbol operasinya itu berbeda, ada plus ada min, sudah pasti dia menggunakan penjumlahan untuk menghabiskan variabel tersebut. Sekarang Y dan min Y itu sudah habis. Berarti 2 tambah 2, 4X. Sama dengan 4 tambah 0, 4. Maka variabel X-nya adalah berapa? 4 dibagi 4. Maka X-nya adalah 1. Sehingga kalian bisa simpulkan bahwa selesaian dari SPLDV persamaan yang ada di atas ini adalah 1,2. Yaitu X-nya 1, 2 adalah Y. Oke? Insyaallah paham ya? Oke. Nah, jadi perlu catatan penting juga untuk kalian. Tidak semua sistem persamaan linear dua variabel ini dapat langsung dikurangkan atau dijumlahkan seperti contoh tersebut. Jadi, kalau kalian menemukan tipe soal, misalkan seperti yang di bawah ini, dengan nilai X-nya berbeda. Persamaan yang pertama, X-nya nilainya adalah 2. Dan yang kedua adalah nilainya 1. Ya, Y-nya juga berbeda. Yang satu nilainya 1, yang kedua adalah nilainya 5. Nah, gimana nih cara penyelesaiannya? Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, persamaan yang pertama kita sudah didapat, persamaan yang pertama yaitu 2X plus Y sama dengan 5. Dan X plus 5Y sama dengan 1 untuk persamaan yang kedua. Oke, nah caranya sama. Kita eliminasi dulu, misalkan saya mau eliminasi variabel Y dulu. Nah, kalian lihat, persamaan yang pertama, di situ koefisien Y-nya adalah 1, ya, koefisien adalah 1, persamaan yang kedua koefisiennya adalah 5. Ingat, berbeda sekali. Yang satu nilai koefisiennya 1, yang satu koefisiennya adalah 5. Nah, gimana caranya nih? Mana menghabiskan? Berarti variabel atau koefisien Y ini kita harus dijadikan sama besar. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kalikan dengan FPB-nya. Sekarang FPB dari 1 itu berapa? 1 dan 5 FPB-nya berapa? Ya, 5. Gitu ya. Nah, berarti persamaan atau jadi Y yang di atas ini nanti kita kalikan 5, yang di bawah kita kalikan 1 supaya hasilnya sama-sama menjadi 5. Namun yang dikalikan itu bukan hanya Y saja, tetapi semua persamaan yang ada di persamaan 1 semua dikalikan 5. Seperti ini. 2X kali 5, 10. Y kali 5, 5Y. Sama dengan 5 kali 2, 10. Lanjut yang kedua. Persamaan yang kedua semuanya dikalikan dengan 1. Maka X kali 1, X. 5Y kali 1, 5Y. 1 kali 1, 1. Ya. Dan ternyata karena di sini variabel Y-nya koefisiennya dua-duanya positif, maka cara menghabiskannya tadi gimana caranya? Menggunakan pengurangan. Maka karena di sini kita menggunakan pengurangan, 10 dikurangi 1X menjadi 9X, 5 dikurangi 5 habis. 10 kurang 1,
9. Maka variabel X-nya adalah berapa nilainya? Berarti 9 dibagi 9 berapa? Ternyata 1. Sudah didapat nilai X-nya adalah 1. Nah, sekarang kita gantian. Kalau tadi kita sudah eliminasi variabel Y, sekarang kita ganti variabel X. Bagaimana? Caranya sama. Kalian lihat koefisien yang ada di depan pada variabel X. Yang persamaan pertama, koefisien nilainya adalah 2. Yang kedua, nilai koefisiennya adalah 1. Bagaimana caranya supaya persamaan atau variabel X ini habis? Berarti yang di atas kita kalikan 1, yang di bawah kita kalikan 2. Jadi supaya nilainya sama-sama 2. Supaya bisa dihabiskan. Seperti itu ya. Oke, karena tadi kita sudah didapati, kita jadikan ini dua-duanya harus kita jadikan sama-sama nilainya 2. Atas sudah 2, berarti bawahnya yang kita kalikan 2, berarti atas kalikan 1. Kita coba cari. 2X kali ke 1, 2X. Y kali 1 jadi plus Y. 2 kali 1, 2. Lagi yang kedua, X kali 2, 2X. 5Y kali 2, 10Y. 1 kali 2, dan ternyata koefisien variabel X ini dua-duanya bernilai positif. Maka cara menghabiskannya dengan apa? Dengan menggunakan pengurangan karena kedua variabelnya memiliki nilai positif. Maka 1 dikurangi 10 jadi min 9. 2 dikurangi 2, 0. Maka y-nya adalah berapa? 0 dibagi min 9. Berapa tuh hasilnya? 6. Berarti kesimpulannya, selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel pada contoh ini adalah 1,0. Dari X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0. Ya, insya Allah paham ya. Lalu kita masuk lagi nih ke contoh yang ketiga. Kalau contoh yang ketiga kita agak lebih sulit sedikit contohnya ya. Masih sama, kita harus menentukan berapa sih variabel X, berapa sih variabel Y. Dari min 6X plus 5Y sama dengan 25, min 2X min 4Y sama dengan 14. Gitu ya. Oke. Sekarang saya mau menghilangkan koefisien Y-nya dulu nih. Saya mau mengeliminasi koefisien Y. Kalian bisa lihat koefisien Y yang di atas bernilai 5, yang di bawah bernilai 4. KPK dari 5 dan 4 berapa? Berarti bilangan berapa sih? Bisa dibagi 5, bisa dibagi 4, mudahnya seperti itu. Berapa kira-kira? Ternyata 20. Berarti supaya 5 jadi 20 dikali berapa? Dikali 4. Ya, supaya yang bawah jadi 20 berarti dikalikan 5. Gitu ya. Nah, ternyata karena di sini saya mau membuatnya itu yang di atas saya kalikan minus 4. Kenapa? Karena yang di bawah minus 4, maka saya masukkan di sini minus 4. Gitu ya. Nah, sekarang semuanya yang persamaan pertama kalikan dengan minus 4. Min 6X kali min 4 jadi positif 24X. 5Y dikali min 4, min 20Y. 25 kali min 4 adalah negatif 100. Yang kedua, kita kalikan semuanya dengan 5. Min 2X kali 5, min 10X. Min 4Y dikali 5, min 20Y. Dan yang terakhir adalah 14 kali 5 adalah 70. Ya? Nah, ternyata kedua nilai dari koefisien variabel Y yang mau kita eliminasi, kedua-duanya bernilai negatif. Ingat, jika dia koefisiennya adalah simbolnya sama, plus dan plus atau min dengan min, maka cara menghabiskannya adalah dengan menggunakan pengurangan. Di sini kita pakai pengurangan, kenapa? Karena variabel Y di sini koefisiennya dua-duanya negatif dan tandanya adalah sama-sama negatif, maka itu menggunakan pengurangan. 24 dikurang min 10. Ingat, minnya berdekatan. Jadi positif. 24 tambah 10, 34. Min 100 dikurang 70 jadi minus 107. Maka variabel X-nya adalah berapa? Min 170 dibagi 34. Berapa? Oh, negatif 5.
Sekarang kita eliminasi variabel X, koefisien X. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ternyata persamaan yang pertama adalah 6, persamaan yang kedua adalah 2. KPK dari 6 dan 2 berapa? 12. Berarti 6 supaya jadi 12 gimana nih? Dikali 2. 2 supaya jadi 12 gimana nih? Oh, berarti kalikan. Masing-masing kalikan sesuai dengan KPK yang didapati. 6X, maaf, min 6X kali min 2 adalah positif 12. 5Y kali min 2, min 10Y. 25 kali min 2, negatif 50. Lagi, min 2X kali min 6, plus 12. Min 4Y kali min 6, plus 24. 14 kali min 6 adalah negatif 80. Karena di sini bentuk koefisien variabel X ini bernilai sama. Sudah sama. Dan keduanya sama-sama memiliki nilai positif, maka karena di sini sama-sama positif, maka menggunakan pengurangan. Ya. Nah, ini habis menjadi yang Y, min 10Y dikurang 24 jadi min 34. Min 50, ini minnya berdekatan, ini 84 jadi positif. Sama saja 84 bagi 50 berapa? 30. Maka variabel Y adalah berapa? 34 dibagi negatif 34. Berapa Y-nya? Minus 1. Ya. Sehingga dapat kalian simpulkan bahwa selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini adalah negatif 5 dengan min 1. Dengan X-nya min 5, Y-nya adalah min 1. Oke, nah bagaimana dengan contoh soal cerita seperti ini? Nah, kalau soal cerita seperti ini, bisa kalian lihat di layar handphone kalian ya. Ada 3 kaos dan 4 topi dijual dengan harga 960.000. Ya. Dan sedangkan 2 kaos dan 5 topi dijual dengan seharga 990.000. Nah, kalian harus cari nih. Saya penasaran atau kalian misalnya penasaran berapa sih harga setiap kaos sama setiap topi? Berapa sih harga satu buah kaos dengan satu buah topi? Caranya seperti yang sudah saya jelaskan pertemuan Rabu kemarin, kita jadikan dulu dalam bentuk model matematika. Model matematika gimana? Dalam bentuk kalimat seperti ini kita jadikan dalam bentuk kalimat matematika. Bagaimana, Bu? Nah, begini caranya. Ya. Kita misalkan bahwa kaos itu adalah X, topi adalah Y. Ya. Maka didapati apa? Pada pernyataan yang pertama. 3 kaos, 4 topi. Berarti 3X plus 4Y sama dengan 960.000. Yang kedua adalah 2 kaos, 5 topi. 2X plus 5Y sama dengan 990. Kita eliminasi dulu variabel Y. Kita eliminasi dulu koefisien Y-nya. Ternyata koefisien Y-nya di sini ternyata nilainya berbeda. Maka kita harus samakan dulu supaya kita bisa eliminasi. Yang di atas nilainya 4, yang di bawah nilainya adalah 5. KPK dari 4 dan 5, berarti bilangan berapa sih yang bisa dibagi 4 dengan 5? Berapa? 2. Berarti dapat kalian simpulkan juga bahwa berapa sih dikali berapa? 4 ini supaya jadi 20, berarti dikalikan. Yang di bawah berarti 5 dikali berapa supaya jadi 20? Dikalikan. Oke, berarti bagian atas persamaan yang pertama kita kalikan 5, persamaan yang kedua kita kalikan dengan 4. 3X kali 5, 15X. 4Y kali 5, 20Y. 960.000 kali 5 adalah 4.800.000. Ya, lanjut yang kedua, semuanya dikalikan dengan 4. 2X kali 4, 18. 5Y kali 4, 20Y. 990.000 kali 4, 3.960.000. Ingat di sini simbolnya adalah positif dua-duanya, maka cara menyelesaikan atau menghabiskannya berarti menggunakan pengurangan. Ya, Y dengan Y karena sudah dikurangi habis. 15 dikurangi 8, 7X. 4.800 dikurang 3.960.000 adalah 840.
Maka variabel X-nya adalah berapa? 840.000 bagi 7. Ternyata hasilnya adalah 120.000. Oke, berarti satu buah kaos harganya adalah 120.000. Bagaimana dengan kita cari si topi, kita eliminasi variabel X-nya, koefisien X-nya. Dilihat, koefisien X yang pada persamaan atas adalah 3, yang di bawah adalah 2. KPK dari 3 dan 2 berapa? Berarti bilangan berapa sih yang bisa dibagi 3 dengan 2? Itu 6. Berarti 3 supaya jadi 6 bagaimana? Dikalikan. 2 supaya jadi 6 gimana? Dikalikan. Ya, berarti persamaan yang pertama semuanya kita kalikan 2 menjadi 3x kali 2, 6x. 4y dikali 2, 8. 960 kali 2, 1.920.000. Oke, sekarang persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. 2x kali 3, 6x. 5y dikali 3, 15y. 990.000 dikali 3, 2.970.000. Kita kurangkan, kenapa? Karena di sini koefisien X-nya dua-duanya bernilai sama dan dua-duanya dalam positif, maka dikurangi. 8 dikurang 15, min 7Y. 1.920.000 dikurang 2.970.000, jadi minus 1.050.000. Maka Y-nya adalah minus 1.050.000 dibagi min 7. Minus dibagi minus jadi plus. Berapa hasilnya? Oh, ternyata 150.000. Berarti selesaian dari persamaan linier ini kalian sudah dapat mengetahui berapa satu harga kaos, yaitu 120.000, dan satu harga topi adalah 150.000. Ya, ternyata matematika itu sebenarnya kita sering ketemu, namun kita nggak tahu nih. Ternyata itu adalah aplikatif dari sistem persamaan linear dua variabel. Ya, gitu. Oke. Nah, untuk saya mengetahui pemahaman kalian untuk materi selama dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4, silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada link di bawah ini, atau tidak nanti akan saya share ke wali kelas kalian masing-masing. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa yang masih memiliki tunggakan tugas untuk segera diselesaikan tugas-tugasnya, bukan hanya mata pelajaran matematika, tapi semua mata pelajaran dimohon untuk mengejar materinya dan tugas-tugasnya, ya, karena kita sudah mendekati penilaian akhir semester ganjil. Ya, jangan sampai nanti nilai semesteran kalian itu nanti di bawah KKM. Seperti itu ya. Nah, terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan kepada guru mata pelajaran yang mengampu di kelas kalian sekitar dengan pembahasan hari ini, ya, atau pembahasan tentang sistem persamaan linear dua variabel, silahkan kalian tanyakan kepada guru yang mengampu di kelas kalian. Ingat, saya ingatkan lagi untuk dari 8A sampai 8E oleh Bu Sinta Novianti, dan untuk 8F sampai 8I dengan saya sendiri, yaitu Ibu Bekti Noviana. Jadi boleh langsung kita interaktif, ya, boleh menghubungi lewat WA, namun tidak dari luar dari jam kerja. Berarti kalau sudah sore, kalau bisa kita lanjutkan lagi di hari selanjutnya. Seperti itu ya. Terima kasih untuk kalian hari ini, untuk waktunya. Ya, terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.